Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 5 yang sangat saya cintai. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Semangat terus belajar online, semangat terus menuntut ilmu, semangat terus untuk mencapai cita-cita kalian. Walaupun dalam keadaan kondisi seperti ini, mudah-mudahan anak-anakku sekalian masih tetap semangat untuk mencari ilmu. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini pembahasan kita adalah bahasa Indonesia dengan tema menentukan ide pokok pada teks lisan. Baiklah anak-anakku sekalian nanti sambil dibuka bukunya, LKS-nya halaman 36. Sambil dibaca, sambil disimak, dan sambil mendengarkan keterangan dari Ustadz Saiful. Sedikit mengulang materi pada pertemuan yang lalu tentang masalah ide pokok. Siapa yang ingat? Apa itu pengertian ide pokok? Di antara anak-anak sekalian tentu ini liburan yang kemarin sudah agak panjang menjelang lebaran, pasti sudah sedikit meninggalkan bukunya ini. Siapa yang ingat di antara kalian apa itu ide pokok? Siapa yang ingat? Baik, ide pokok itu anak-anakku sekalian ya, artinya pokok permasalahan dalam teks. Inti permasalahan dalam teks itu adalah ide pokok atau disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama. Itu ide pokok. Ini jangan sampai lupa anak-anakku sekalian ya. Terus ini berkesinambungan materi ini. Ide pokok itu adalah pokok pikiran atau gagasan utama yang ada di dalam teks. Ingat, ide pokok itu pasti ada pada kalimat utama. Dan kalimat utama itu ada pada awal paragraf atau akhir paragraf. Itu anak-anak sekalian harus diingat, terus diingat. Ini adalah suatu materi yang sangat dasar sekali. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah menerima materi dari Ustadz Saiful bagaimana cara mencari ide pokok dan kalimat utama dalam teks tulisan. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari ide pokok dan kalimat utama dalam teks lisan. Ingat, setiap teks pasti itu ada kalimat utamanya, setiap teks itu pasti ada ide pokoknya, baik teks tulis ataupun teks lisan. Bagaimana cara menentukan teks tulis dan teks lisan? Kemarin sudah kita pelajari tentang teks lisan. Sekarang teks tulis, mohon maaf. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok dan kalimat utama dalam teks lisan atau percakapan. Sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan teks tulis anak-anakku sekalian, ya. Anak-anak sekalian bisa dibuka bukunya halaman 36. Ya. Cara menentukan ide pokok dalam teks lisan. Ini antara lain. Yang pertama, mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Dengarkan teks dengan baik-baik. Kalau di cara menentukan ide pokok dan kalimat utama teks tulis, yang pertama kan baca teks dengan sungguh-sungguh, baca teks dengan baik-baik. Tapi kalau dalam cara menentukan ide pokok dan kalimat utama dalam teks lisan tidak bisa dibaca. Teks lisan ini didengarkan dengan baik-baik. Nanti di akhir materi ini ada tugas dari Ustadz Saiful. Nanti Ustadz Saiful akan kirim video pembicaraan anak-anak sekalian yang tentukan mana ide pokok dan kalimat utama dalam teks lisan tersebut. Ya, yang pertama adalah mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Dengarkan.
Dihayati itu. Yang kedua anak-anak sekalian, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Anak-anak sekalian, kalau ada orang berbicara, ada percakapan, catat informasi penting yang berisi informasi penting dalam percakapan tersebut, yang penting-penting saja. Itu untuk memudahkan mencari ide pokok. Itu yang kedua, ya. Mencatat informasi yang penting yang berisi permasalahan dalam peristiwa teks tersebut. Yang ketiga anak-anakku sekalian, menentukan topik teks lisan atau teks percakapan. Setelah anak-anakku sekalian mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh, mendengarkan teks dengan baik-baik, setelah itu kemudian dicatat, setelah didengarkan kemudian dicatat, kemudian yang ketiga tentukan topik teks tersebut. Topiknya apa? Ya, topiknya apa? Yang keempat, menentukan kalimat utamanya. Setelah didengarkan kalimat percakapan orang lain, setelah dicatat informasi dari percakapan orang lain, setelah menentukan topik teks dari percakapan tersebut, kemudian anak-anak sekalian tentukan kalimat utama. Ingat, kalimat utama itu ada di awal dan ada di akhir, ya. Kalau kalimat utamanya ada di awal disebut dengan induktif. Kalau di akhir disebut deduktif. Itu harus diingat ya anak-anak sekalian. Yang terakhir, cara menentukan ide pokok dan kalimat utama dalam teks lisan adalah menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks lisan. Jadi yang terakhir ini nanti tentukan dulu mana kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama itu pasti ada di awal atau di akhir percakapan. Ya. Setelah menentukan sudah tahu kalimat utamanya, di kalimat utama itu pasti ada ide pokok. Ya, ide pokok itu lebih singkat, lebih simpel dari kalimat utama. Ya, itu anak-anak sekalian, cara menentukan atau langkah-langkah untuk menentukan ide pokok dan kalimat utama dalam teks lisan. Jadi ini memang butuh konsentrasi ketika membaca, ketika mendengarkan anak-anakku sekalian. Dengarkan berulang-ulang percakapan orang itu, tulis yang penting dalam percakapan orang itu, kemudian tentukan topik dalam percakapan itu, kemudian tentukan kalimat utama dalam percakapan itu, dan yang terakhir dalam kalimat utama pasti ada ide pokok. Nah, di ide pokok inilah nanti anak-anakku sekalian bisa mengetahui inti dari teks lisan tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, setelah ini anak-anak sekalian, setelah Ustaz Saiful memberikan materi, nanti akan dilanjutkan dengan tugas yang Ustaz Saiful sampaikan lewat SMS oleh pesan suara. Tentukan mana ide pokok dan kalimat utama dari pesan suara yang ingin Ustaz Saiful sampaikan pada anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian yang sangat saya cintai, saya ucapkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jaga kesehatan kalian terus-menerus supaya sehat terus, supaya bisa belajar terus walaupun kondisi belajar online seperti ini. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita segera bisa bertemu, belajar bertatap muka seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.